Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kami, hadirin wal hadirat, saimin was saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh ini kita sudah berada pada 28 Ramadan. Sebuah nikmat yang perlu kita syukuri. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mencicipi manisnya Ramadan hingga hari ke-28. Banyak saudara-saudara kita, sahabat kita, karib kerabat kita, keluarga kita, mereka tidak mendapatkan nikmatnya Ramadan, padahal nyawanya masih dikandung badan. Belum lagi saudara-saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sebelum Ramadan atau sedang mereka menjalani dan mencicipi manisnya Ramadan. Maka ini perlu kita syukuri sebagai hamba Allah yang beriman. 28 Ramadan juga menjadi petunjuk dan tanda-tanda kepada kita bahwa Ramadan akan segera pergi. Ramadan akan segera meninggalkan kita. Ramadan akan segera berlalu. Perginya Ramadan ditangisi oleh orang-orang yang beriman, disambut dengan gegap gembira, senang ceria oleh orang-orang ingkar. Manusia beriman sedih dengan perginya Ramadan. Mereka terharu dengan berlalunya Ramadan. Mereka menangis terseduh-seduh kepada Allah karena Ramadan akan segera meninggalkan mereka. Inilah yang disebutkan oleh Nabi. Kalau seandainya manusia itu tahu, kalau seandainya manusia itu tahu apa fadilah Ramadan, apa isi komposisi Ramadan, apa kandungan Ramadan, apa keistimewaan Ramadan, kalau seandainya mereka tahu, pasti mereka akan berharap kepada Allah agar 12 bulan yang Allah ciptakan, ke-12 bulannya bulan Ramadan. Tapi Allah dari 12 bulan yang Allah ciptakan, hanya 1 bulan Allah jadikan sebagai Ramadan. Untuk menghadapi 11 bulan selanjutnya, kita digembleng, kita dibina, kita dilatih, kita dididik di dalam Ramadan.
agar menjadi hamba-hamba yang takwa, agar kita menjelma menjadi orang-orang muttaqi, agar perilaku kita bermetamorfosis menjadi perilaku yang baik dan mulia, sehingga Allah senang dengan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang diharapkan Ramadan. Kita mampu berevolusi, menjelma menjadi manusia takwa, di mana para ulama menggambarkan karakter manusia muttaqin itu sesuai dengan huruf-huruf yang terdapat dalam kalimat takwa. Ramadan ini mendidik kita agar kita menjadi hamba Allah yang tawadhu, menjadi hamba Allah yang rendah hati. Bukankah Ramadan mendidik kita semua kita lapar di siang hari, semua kita dahaga di siang hari? Kayakah kita, pejabatkah kita, miskinkah kita, apapun profesi kita, kita mengakui diri kita beriman, lalu kita menjalankan ibadah puasa, semuanya sama di hadapan Allah. Kelaparan, haus, penuh dahaga di siang hari. Allah ingin memberikan satu solusi kepada kita bahwa orang hebat bukanlah orang yang paling banyak hartanya, orang mulia bukanlah orang yang paling banyak kekayaannya, orang suci bukanlah orang yang paling ganteng wajahnya. Manusia terbaik di hadapan Allah, manusia yang paling takwa kepadanya, menjadi hamba Allah yang tawadhu. Dan ini salah satu karakter Ibadur Rahman yang digambarkan Allah dalam Al-Quran. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna. Mereka berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Ini juga pelajaran yang diberikan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di muka bumi dengan congkak dan sombong. Tawadhu. Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering ketika baginda Nabi bertanya kepada mereka, kalian tahu tidak tentang ini? Kalian paham tidak tentang ini? Kalian mengerti tidak tentang ini? Ditanyakan oleh baginda Nabi, sering dijawab oleh para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apakah para sahabat bodoh? Tidak. Apakah para sahabat tidak mengerti? Bukan. Tapi para sahabat tawadhu, tidak mau mendahului jawaban baginda Nabi, tidak mau mendahului jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawadhu yang diajarkan, menjadi hamba Allah yang rendah hati, punya kekayaan tapi kekayaan tidak membuat dia sombong, punya jabatan tapi jabatan itu tidak dia membuat sombong, punya wajah yang tampan tidak membuat dia sombong, punya keturunan, punya keluarga yang banyak tidak membuat dia sombong. Bahkan hartanya, jabatannya, kekayaannya, fisiknya, seluruh apa yang ia miliki dijadikan sebagai instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi orang-orang yang hanya sekedar mengandalkan kekayaannya, hanya sekedar mengandalkan fisiknya, hanya sekedar mengandalkan hartanya, hanya mengandalkan penampilan fisik daripada penampilan dalam. Kalau dalam khazanah kebudayaan Aceh itu disebut dengan istilah jampo. Makanalah dalam hikayat jampo, ketika Nabi Sulaiman berkeliling-keliling lalu ingin menentukan raja,
di antara burung-burung itu? Ijawab li jampo, hai tuanku ampun nyompat si gamlung nebuh ke raja. Sebab si gamlung rupa tak cedak, lagi ngon gagah mau blek-blek mata. Mata ji bulat babah mukumet cukup musahid jampo ke raja. Yang diandalkan matanya, yang diandalkan adalah fisiknya, bukan leadership dalam kepemimpinannya. Marah burung-burung yang lain menolak Jampo sebagai raja. Kenapa? Karena yang diandalkan hanya penampilan fisiknya, bukan kemampuan manajemennya, bukan leadershipnya. Hingga hadir sebuah burung kedidi, namanya digambarkan dalam hikayat Jampo sebagai simbol kebijaksanaan. Tema dijawab oleh kedidi si Raja Wali tabuh ke raja. Cicin dama Perdana Menteri berjuk campli kepala tentera. Liuk bangguna kepala menteri, kepala negeri nyo cicin dama. Kliung putih ulai kepala polisi. Si Mirah Pati jet kewedana. Kepenerangan po cicim tiung yang mat hukum po cicim pala. Tok-tok beragau ke gecik gampung, cicim ke jebung ke urung ronda. Diatur dengan sesuai dengan kemampuannya. Simbol kebijaksanaan. Inilah yang diajarkan oleh Ramadan, agar kita menjadi rendah diri, menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Allah, bukan orang-orang yang rendah diri. Menjadi orang yang rendah hati di hadapan manusia, bukan orang-orang yang rendah diri. Yang membuat kita berbeda bukan warna kulit, bukan suku, bukan ras, bukan golongan, bukan mazhab apa yang kita ikuti, bukan organisasi apa yang kita geluti, tapi amal apa yang sudah kita kerjakan, bagaimana kondisi hati kita, bagaimana perilaku kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, Ramadan juga sedang menggembleng kita menjadi hamba Allah yang qanaah, merasa cukup apa yang diberikan Allah, tidak tamak, tidak serakah. Kita pada saat buka puasa minum segelas air putih, makan kurma 3 biji, kenyang sudah. Keberkahan yang kita inginkan. Makan ala kadarnya, makan seadanya pada saat kita berbuka, pada saat kita sahur. Allah sedang mendidik kita dengan Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang qanaah, merasa cukup apa yang diberikan Allah, tidak tamak, tidak serakah. Kenapa sebuah bangsa tidak maju-maju? Karena pemimpinnya tamak dan serakah. Bukankah baginda Nabi pernah mengatakan, kalau seandainya seseorang diberikan 1 gunung emas, apakah dia puas? Tidak akan puas. Ditambah lagi menjadi 2 gunung emas, puas? Tidak akan puas. Ditambah lagi 3 gunung emas, puas? Tidak akan puas. Kapan puas? Hatta zurtumul maqabir. Ketika kita sudah berada di liang lahat, dibalut dengan kain kafan, dimasukkan tanah ke dalam mulut kita, pada saat itu kita baru sadar, baru puas. Maka di antara permintaan Nabi adalah beliau berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, min nafsin la tashba, dari hawa nafsu yang tidak pernah puas. Dunia ini kalau dikejar, kapan habisnya? Merek mobil itu kalau terus mau diganti-ganti, kapan mau habisnya? Merek motor itu kalau mau terus diikuti, kapan mau habisnya? Tiap tahun keluar merek lain. Ketika ada orang-orang yang hanya sekedar mengandalkan hawa nafsunya, mereka kejar dunia, kapan itu berakhir? Hatta zurtumul maqabir.
Ramadan mendidik kita menjadi qanaah, merasa cukup sambil berusaha dan berikhtiar kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah, dia menerimanya dengan lapang dada, tanpa ia berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, salatku luar biasa, ibadahku hebat ya Allah, baca Al-Quranku luar biasa, bukan hanya sekedar salat-salat wajib ya Allah, salat-salat sunat pun kulakukan ya Allah. Tapi ya Allah, hamba tapi ya Allah, saudaraku, tetanggaku salat tak pernah, puasa tak pernah, jangankan ibadah sunat, yang wajib pun tak pernah ia kerjakan. Kenapa harta dia lebih banyak daripada hartaku? Kenapa jabatannya lebih tinggi daripada jabatanku? Kenapa golongannya lebih hebat daripada golonganku? Ia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah punya cara untuk mengangkat kemuliaan, memberikan kemuliaan kepada hambanya, bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, bukan dengan jabatan. Bisa saja itu azab baginya, istidraj dalam bahasa agamanya. Bisa saja Allah sedang mengujinya, bisa saja Allah sedang mengazabnya. Inilah orang-orang qanaah, dia tidak akan berburuk sangka kepada Allah. Apa yang diberikan Allah dia syukuri, sambil ikhtiar dan berusaha kepada Allah, ia berdoa. 3, menjadi hamba Allah yang wara. Ia mampu menjaga dirinya bukan hanya daripada perkara-perkara yang haram, yang syubhat pun ia tinggalkan. Bukan hanya sekadar sesuatu yang haram, yang mubah pun, yang kadang-kadang dianggap lebih banyak lalainya daripada manfaatnya, ia tinggalkan. Menjadi hamba yang wara. Sulit di era modern seperti ini untuk menjadi hamba Allah yang wara. Hanya orang-orang yang sudah ditempa oleh Ramadan, dia sudah memelihara diri, menahan diri. Di tengah siang hari, makanan yang halal disodorkan kepadanya, ia tolak, saya tidak mau makan. Dikasih espresso, mohon maaf, ini saim, aku lagi puasa. Dikasih makan siang, mohon maaf, saya sedang puasa. Yang halal pun sanggup ia tahan di siang Ramadan. Kata para ulama, orang-orang yang sudah terbiasa menahan diri dari perkara-perkara yang halal di bulan Ramadan, sungguh ia akan sanggup menahan diri dari perkara-perkara yang haram di luar Ramadan. Allah mendidik kita menjadi hamba yang wara. 4, menjadi hamba Allah yang yakin. Yakin atas takdir Allah, yakin atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh yang berbahagia. Sebab itu, sebagai pengingat, tazkirah kepada yang menyampaikan dan kepada kita semua, mari detik-detik perjalanan akhir Ramadan ini, bila ada bacaan Al-Quran kita yang belum khatam, mari kita khatamkan di sisa-sisa harinya. Bila ada amalan-amalan yang kurang, mari kita sempurnakan. Bila ada dusta, mari terus kita sensor, kita perbaiki. Bila ada sesuatu yang merasa kurang, jangan sampai nanti ketika Ramadan lewat baru merasa rugi. Ya Allah, seandainya, ya Allah, seandainya, ya Allah, na khatam Quran 20 dalam bulan Ramadan barosa. Seandainya Ramadan tahun ini tentu akan berbeda dengan Ramadan tahun lalu, dan Ramadan tahun ini akan berbeda dengan Ramadan tahun depan. Karena waktu tidak akan pernah terulang. Mari kita manfaatkan sisa-sisa Ramadan. Mari kita jaga amalan yang sudah ada. Jangan sampai malah amalan sudah kita kumpulkan di bulan Ramadan menggunung sudah kita kumpulkan. Masuk Idul Fitri, mulai menipis, hilang sedikit-sedikit, hilang sedikit-sedikit amalan yang kita kerjakan. Mari amalan yang sudah menggunung ini, pahala baca Quran kita, pahala tarawih kita, pahala witir kita, pahala salat wajib, salat sunat kita jaga.
sampai akhirat kita kembali kepada Allah nantinya. Jangan sampai habis, jangan sampai amalan kita habis seperti habisnya es menjadi cair, menjadi air kembali. Dan ini yang diwanti-wanti oleh Al-Quran, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Sehingga sia-sialah pekerjaan kita. Tiap Ramadan puasa, tiap Ramadan beribadah, setelah Ramadan hilang sedikit demi sedikit, hilang pahalanya, bertambah dosanya. Bukankah Nabi pernah mengatakan la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar? Tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan, dan tidak ada dosa besar kalau terus-menerus dihantam dengan istighfar. Asal berdosa, astagfirullah. Punya dosa dengan saudara, dia minta maaf. Tidak akan ada dosa besar. Tapi dosa-dosa kecil ini yang kadang-kadang kita remehkan, kadang-kadang kita lecehkan. Yang kecil-kecil itulah yang lama-lama menggunung tanpa istighfar. Ini refleksi kita, renungan agar kita menjadi hamba Allah yang takwa sesuai dengan firman Allah dalam Al-Baqarah 183 bahwa puasa diwajibkan kepada kita, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Banyak kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.